sahabat Suara Hukum. Eh, saya Mulya Wirana dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Saya bertindak sebagai tuan rumah dalam acara hari ini dengan topik masalah Palestina yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia. Saat ini kita sungguh berbangga dengan kehadiran Duta Besar Muhsin Syihab. Beliau adalah Sahli, selamat siang Pak Muhsin. Beliau adalah staf ahli dari Menteri Luar Negeri di bidang hubungan antar lembaga. Tapi yang penting sebelumnya beliau telah menjabat posisi-posisi yang sangat penting, dan terakhir sebelum menjadi staf ahli hubungan antar lembaga beliau adalah duta besar, deputi wakil tetap RI pada perutusan tetap RI untuk PBB New York, yang membidangi Dewan Keamanan PBB waktu kita menjadi anggota tidak tetap Beliau punya katakanlah sejarah karir yang cukup panjang, dan pernah di Paris, pernah di Jenewa. Nah, tapi dan juga beliau telah berpengalaman berdiplomasi dan bernegosiasi di banyak ajang multilateral seperti dalam UN Security Council Session on Sanctions Committee 1267, Terrorism Issues and Sanctions Committee 1540, Issues of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, ya, itu kalau nggak saya sebut. Terus juga di COP 4 juga beliau juga banyak berkiprah, dan terakhir juga di konferensi G20, ya, untuk masalah SHPA and Finance Track Joint Secretariat. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita dengar tanggap amatan beliau dengan masalah isu yang kita ingin bahas pada siang ini. Jadi begini nih Pak Duta Besar Muhsin, konflik di Timur Tengah khususnya antara Palestina dan Israel telah berjalan cukup lama, ya. Jadi sejak tahun 1947, terus di situ wilayah itu dibagi antara Palestina dan Israel. Waktu itu Israel menerima resolusi PBB 947 itu, tapi tidak Palestina atau bangsa Arab. Kira-kira itu sejarahnya tuh kenapa gitu loh ya? Kalau mungkin bisa dijelaskan. Silahkan Pak Duta Besar. Siap. Pertama-tama saya tentu ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pancasila, khususnya sahabat Suara Hukum. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa, apalagi berkesempatan juga berdialog dengan senior saya, Pak Dubes Rana. Kami biasa memanggilnya Pak Dubes Rana. Kali ini kita memang berbicara tentang Palestina dan Israel, konflik Palestina-Israel, konflik yang salah satu konflik yang paling panjang di dunia saat ini, di abad modern ini, dan paling rumit. Kalau boleh saya sedikit kembali ke awal pada setelah masa Perang Dunia Pertama. Sebagai departure point, Ya. itu Ottoman kalah, kemudian Inggris menguasai Timur Tengah, dan pada saat itu Inggris banyak berhutang budi kepada kelompok Yahudi, sehingga menjanjikan rumah nasional kepada bangsa Yahudi. Dan kemudian janji ini diformalkan dalam bentuk Balfour Declaration tahun 1917. 1917 itu pemerintah Inggris secara resmi menyampaikan deklarasi Balfour itu, karena ditandatangani oleh Menteri Luar Negerinya Balfour, yang disampaikan kepada tokoh Yahudi, Zionis Yahudi, yaitu Baron Walter Rothschild, yang intinya
menjanjikan diaspora Yahudi untuk dapat memperoleh tanah atau lahan di teritori di Palestina. Sejak itu diaspora Yahudi terus-menerus masuk karena memang Inggris memberikan keleluasaan sampai tahun 1922 Inggris mendapatkan status sebagai British Mandate of Palestine di Liga Bangsa-Bangsa. Karena status inilah kemudian Inggris semakin membuka pintunya bagi bangsa Yahudi untuk masuk bermigrasi ke Palestina saat ini, sehingga sejak tahun 22 itu sampai sekitar tahun 30-an 40-an terjadi konflik sampai ada yang disebut dengan The Great Arab Revolt. Nah, sampai di tahun 1947 kemudian ini diserahkan ke PBB dalam bentuk agenda The Question of Palestine. Diserahkan ke PBB, bahkan kemudian ada special session di PBB. Di special session itulah yang kemudian kelompok Arab diwakili oleh yang disebut dengan Arab High Committee. Arab High Committee ini terdiri dari 5 negara Arab. Irak, Syria, Mesir, Libanon, dan Saudi Arabia. Sementara di pihak Yahudi diwakili oleh Jewish Agency. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan, special session itu menghasilkan resolusi Sidang Majelis Umum PBB nomor 181 di Sidang Majelis Umumnya yang kedua tahun 47 itu yang menjelaskan tentang partition plan itu, di mana 53% dari wilayah Palestina saat ini itu diberikan kepada bangsa Yahudi yang merencanakan untuk mendirikan negara Yahudi pada waktu itu, dan 46% atau mungkin 56% tepatnya mungkin ya 56% ya untuk bangsa Yahudi, 43% untuk Palestina. Sementara 1%-nya itu disebut sebagai wilayah yang terpisah, yaitu Yerusalem. Di bawah pengawasan rezim internasional, dalam hal ini trusteeship di PBB. Itu pada tahun 1947. Partition plan ini ditolak keras oleh bangsa Arab karena ini dianggap sebagai proses legalisasi perampasan dan pendudukan wilayah Arab di Palestina. Sementara bagi bagi Israel pada waktu itu, mereka merasa mendapatkan perlakuan khusus, sehingga tidak ada alasan untuk menolak. Bagi mereka. Justru mereka mendapatkan legalitas dan legitimasi dengan hal itu. Karena mereka menerima dan Arab menolak, terjadilah pertempuran yang keras. Disebutlah kemudian ada peristiwa Nakbah, di mana banyak sekali bangsa Arab itu yang akhirnya keluar menjadi pengungsi, yang sampai saat ini jumlahnya sekitar 6.500.000 orang itu, yang dari sisi hukum internasional tentu dibolehkan kembali, tapi mekanisme kembalinya sampai sekarang pun sulit, ya kan? Nah, itulah yang membuat mengapa Arab menolak dan kemudian Israel menerima itu. Dan bahkan Israel dengan kesempatan itu dianggap sebagai golden opportunity, mereka mendeklarasikan diri secara sepihak negara Israel pada tahun 48. Saya kira bulan Mei 48 itu deklarasi diri, kemudian beberapa menit setelah itu Amerika mengakui dan beberapa negara akhirnya mengakui, sampai mereka berdirilah sebagai sebuah negara. Lalu begini, Pak Dubes, kalau sebagai orang yang pernah berpengalaman dalam proses mekanisme di Dewan Keamanan PBB,
tentunya masyarakat itu berpengharapan bahwa PBB itu mampu menyelesaikan konflik ini yang sudah, kalau boleh dibilang ya sejak tahun 47 ya. Gitu. Nah, menurut pengamatan Pak Dubes Musin, kenapa PBB khususnya Dewan Keamanannya gitu seolah-olah ya apa ya mandul gitu ya, nggak bisa ini, apakah ya memang secara gampang kita bisa bilang soal kepentingan ya, tapi dari kedua belah pihak itu apakah PBB tidak bisa mendekatkan gitu ya, terus juga bangsa-bangsa Arab ini apakah memang satu suara ya dalam ini kan, atau juga Israel ini karena juga di backup dengan negara-negara Amerika dan negara-negara Barat lainnya. Kira-kira menurut pengamatan Bapak Dubes apa yang menjadikan masalah ini berkepanjangan? Ya, saya kira ini memang pertanyaan yang selalu relevan sampai nanti akhirnya ditemukan jalan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Iya. Dan ini bukan sekedar pertanyaan, tetapi juga keluhan masyarakat dunia. Iya. Mengapa PBB tidak bisa melakukan apa-apa? Iya. Jadi kalau kita lihat di antara sekian banyak organ PBB yang keputusannya itu mengikat, itu hanya Dewan Keamanan PBB Betul. yang dapat memberikan sanksi dan sebagainya. Dewan Keamanan PBB. Memang ini adalah badan yang sangat kuat, boleh dikatakan super body. Karena apapun yang diputuskan oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB harus dipatuhi oleh seluruh anggota PBB. Namun demikian, ada kendala yang seringkali dianggap sebagai kendala adalah hak veto. Hak veto ini pedang bermata dua. Pada saat-saat tertentu dia menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, tetapi di saat yang lain kalau tidak ada political will, good faith dari para pemegang hak veto itu justru menjadi liability kepada PBB. Justru PBB menjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dubes Rana, menjadi mandul. Iya. Tidak mempunyai kekuatan. Nah, ini karena faktanya kalau untuk konteks isu konflik Palestina dan Israel ini banyak sekali draft-draft resolusi yang dimajukan ke meja Dewan Keamanan PBB diveto oleh umumnya oleh salah satu negara anggota Dewan Keamanan PBB. Banyak sekali. Tetapi harus diakui juga bahwa sejak tahun 47, khususnya setelah 67, ada beberapa milestones resolusi Dewan Keamanan PBB yang sebenarnya secara legalitasnya sudah bisa diimplementasikan. Tetapi karena tidak ada good faith untuk mengimplementasikan itu sulit. Contoh, resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 yang dikeluarkan tahun 67. Setelah perang besar. Ya kan? Kemudian keluar resolusi itu yang intinya meminta ceasefire, kemudian melarang perluasan teritori, dan disitulah ada garis teritori untuk Palestina. Kemudian itu tidak dilaksanakan dengan baik. Karena tidak dilaksanakan dengan baik, beberapa kali ada dicoba lagi resolusi Dewan Keamanan PBB untuk memfollow up resolusi tersebut, tetapi selalu gagal. Ketika akan diberikan sanksi, bentuk-bentuk sanksi selalu gagal karena selalu diveto. Ya. Jadi ada keberpihakan yang tidak didasarkan pada political will yang kuat dan good faith. Begitu juga di tahun 73 ada resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 338
kalau saya tidak salah, 338, yang intinya memperkuat 242 sampai seringkali itu di-quote sebagai land for peace. Ya. Menyiratkan bahwa ada teritori Palestina di situ untuk perdamaian. Tetapi itu juga tidak dilaksanakan, bahkan settlement, pemukiman Yahudi semakin diperluas, dibangun sampai melampaui batas tahun 67 yang sudah disepakati itu. Bahkan Israel membolehkan para pemukiman baru itu menggunakan senjata dengan alasan untuk membela diri. Ini yang kemudian menjadikan konflik itu tidak hanya menjadi konflik yang sifatnya vertikal, tetapi juga horizontal. Ya. Yang terakhir ada resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 dikeluarkan bulan Desember tahun 2016, quite recent, baru sekitar 7 tahun yang lalu. Ini juga untuk membendung perluasan pemukiman Yahudi. Ya. Tetapi again and again itu tidak ditepati, dan ketika akan dikeluarkan resolusi yang untuk memberikan daya dorong yang lebih kuat dalam bentuk sanksi dan sebagainya, itu tidak pernah bisa berhasil. Ini jadi kalau menurut saya benang merahnya adalah tidak ada political will dan good faith untuk melaksanakan resolusi-resolusi itu. Mungkin saya bisa kasih contoh satu lagi. Di tahun 75, Sidang Majelis Umum PBB itu mengeluarkan sebuah resolusi 3379 kalau saya tidak salah nomornya. Tapi itu bisa dicek nanti. Ya. Yang intinya memberikan label kepada kelompok Zionism, dalam hal ini Israel, sebagai sebuah alat diskriminasi dan rasial, bentuk-bentuk kejahatan diskriminatif dan rasial. Itu formal ditetapkan di resolusi Sidang Majelis Umum PBB. Kemudian di tahun 91 Israel dan beberapa negara meminta itu untuk dicabut sebagai syarat untuk melakukan negosiasi langsung melalui Madrid Conference. Ya. Tahun 91. Masyarakat internasional pada waktu itu merasa karena ini sebagai bargaining position, diluluskan permintaan itu, dan itu menjadi satu-satunya resolusi di Sidang Majelis Umum PBB yang dicabut kembali melalui keputusan Sidang Majelis Umum PBB nomor 46 di sidang yang ke-86. Itu dicabut kembali, dan pada bulan Desember Madrid Conference dimulai, tapi karena tidak ada good faith, apa yang terjadi? Conference itu collapse karena Israel menghindar dari two-state solution. Mereka menginginkan dan hanya akan memberikan wilayah Palestina itu sebagai otonomi yang bersifat administratif. Again, ini bukti bahwa tidak ada good faith dan political will. Ya. Sehingga membuat PBB itu terlihat menjadi mandul untuk isu ini. Ya. Tadi sudah bicara yang two-state solution ini ya. Nah, di Majelis Umum ini mungkin Pak Dubes bisa menjelaskan, Palestina ini belum sepenuhnya diakui sebagai negara, ya, karena efek konstitutif, definitif, determinan, dan universal dan sebagainya. Sebetulnya kan pengakuan itu bisa bersifat deklaratif gitu ya, dan tidak diperlukan untuk penciptaan atau merupakan status negara. Nah, Palestina ini apa yang mereka butuhkan gitu supaya
diakui gitu ya untuk ini. Dan sedangkan majelis umum ini kan boleh dibilang ya walaupun mungkin keputusannya resolusinya itu bersifat himbauan-himbauan yang tidak mengikat seperti tadi yang disebut di Dewan Keamanan, tapi itu kan bisa memberikan gambaran mayoritas negara di dunia yang tergabung dalam majelis umum itu mendukung yang mana gitu loh. Iya. Ya, Memang, memang ini agak agak ambigu ya. Ambigu ya. Ambigu. Ya, tapi kalau kita melihat kalau kita lihat tentang declarative nature of states itu, Iya. itu kan memang diatur di konvensi Montevideo ya. Ya, Montevideo. Montevideo. Oh, ya. Montevideo ini salah ucap. Ya, di konvensi Montevideo itu tahun 1933. Nah, konvensi ini kan sebetulnya mengatur tentang hubungan antara Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin di wilayah benua Amerika pada waktu itu. Ya. Nah, tetapi kemudian itu dijadikan instrumen hukum internasional, Ya. di mana intinya bahwa untuk mendapatkan pengakuan menjadi sebuah negara itu dia harus punya permanent population, kemudian define territory, Ya. kemudian dia punya government dan punya capacity to enter into relations ya, relations with other states gitu kan. Jadi ada 4 itu. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di Palestina, memang agak sulit melihat kriteria-kriteria itu saat ini. Tetapi sebetulnya kalau dilihat sebabnya, root causesnya, bukan karena mereka tidak memiliki itu semuanya, tetapi karena memang situasinya saat ini mereka dalam pendudukan, dalam wilayah pendudukan. Oleh karena itu bahkan di PBB pun diakui itu sebagai occupied Palestinian territory, disebutnya sebagai occupied Palestinian territory, dan ada occupying power. Dan occupying power itu juga sebetulnya mempunyai kewajiban menurut Konvensi Jenewa ya, Konvensi Jenewa yang kedua. Mereka harus menyediakan semua kebutuhannya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau saya analogikan ini situasi Palestina saat ini kurang lebih sama seperti ketika Indonesia sudah memproklamirkan dirinya di tahun 1945. Tapi antara 1945 sampai 1949 Belanda tidak mau mengakui itu, karena dianggap sebagai upaya sepihak dari Indonesia menduduki wilayah Hindia Belanda, ya kan? Jadi ini kurang lebih sama sebetulnya. Palestina itu sudah berdiri sebuah negara, tapi Israel dan lain-lainnya juga. Tapi di sisi lain kalau bicara pengakuan dari negara-negara, karena itu salah satu unsur ya adanya negara itu karena ada pengakuan dari faktanya juga bahwa Palestina mempunyai kedutaan-kedutaan di banyak negara, termasuk di negara-negara barat yang notabene boleh dibilang pendukung Israel ya. Jadi ambiguitasnya tuh di sini bagaimana gitu kan, di satu sisi secara penuh nggak diakui sebagai negara, tapi di sisi lain ya mereka punya perwakilan diplomatik yang diakui, termasuk di PBB sendiri kalau nggak ya kan. Nah jadi mungkin Pak Dubes bisa memberikan pencerahan nih. Kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Karena kita di satu sisi mungkin waktu tadi 45-49 ya kita nggak diakui oleh Belanda ya, tapi bukan berarti terus kita nggak ada pengakuan dari manapun kan. Betul. Jadi seperti India itu kan termasuk negara-negara yang pertama mengakui Indonesia kan. Nah tapi
ini dia punya perwakilan di PBB. Ya, ini kan berarti ada pengakuan gitu. Mungkin Ya, barangkali bisa ambiguitasnya nih agak bingung saya gitu kan. saya kira ini membuktikan bahwa isu Palestina di dunia internasional, di PBB dan di dunia internasional secara umum ini lebih bersifat politis, bukan legal. Ya, Karena kalau berbicara legalitasnya, sudah semakin banyak yang mengakui Palestina itu sebagai sebuah negara, bahkan seperti yang Pak Dubes Rana tadi sampaikan, ada perwakilan-perwakilannya, termasuk utamanya di Indonesia Indonesia, ini, ya. ya kan? Ada perwakilan-perwakilannya. Karena itu sebenarnya dari perspektif legal, Palestina itu sudah resmi menjadi sebuah negara. Tetapi kalau dilihat dari sisi politis, Ya. karena masih ada isu unfinished business dengan Israel terkait two-state solution, maka beberapa negara yang mendukung Israel, proponennya Israel yang sangat kuat itu, yang secara tradisional saling mendukung, Ya. ya kan? Mereka belum mau mengakui itu sebagai sebuah negara. Ya. Jadi kalau saya melihat ini dari sisi politis saja, Ya. bukan dari sisi Sisi legalnya. legal. Legalnya kita harus tegas mengatakan bahwa Palestina adalah sebuah negara. Ya. Lalu mungkin saya kalau boleh beranjak ke posisi Indonesia terkait dengan isu Palestina ini. Tidak bisa dipungkiri from the start komitmen Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina ini selalu konsisten dan itu memang sesuai dengan mandat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga semangat Dasar Bandung 1955 gitu ya. Jadi itu enggak. Tapi di sisi lain mungkin sebagian orang melihat ya komitmen Indonesia itu sampai saat ini barangkali dalam kaitannya dengan politik Indonesia yang bebas aktif ya tidak sampai barangkali menuju satu breakthrough gitu ya, di mana ada ini apakah faktor isu dalam negeri ya yang plus ini terus juga memang apakah dengan fakta bahwa kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel sehingga mungkin kalau dibicara efektif ya dalam arti real konkret perjuangan gitu itu belum boleh dibilang belum mencapai hasil. Tapi sebetulnya di sisi lain kita juga sebetulnya punya kartu ya bisa kita mainkan karena kita negara Muslim terbesar di dunia ya seluruh negara Arab disatukan itu jumlah penduduk Muslimnya tuh nggak sampai menyaingi Indonesia itu faktor itu. Tapi di sisi lain memang ya kadang-kadang kita di dalam negeri bahwa Palestina itu Muslim. Padahal kalau kita lihat faktanya cukup besar penduduk Palestina yang non Muslim ya dari mulai Kristen Ortodoks atau apa segala macam. Nah menurut barangkali sebagai mantan ya deputi wakil tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB yang tentunya isu Palestina ini udah kental gitu. Apa yang dilakukan Indonesia selama ini dan mungkin bisa juga berbagi dengan kita the reason perjuangan Indonesia dalam membantu isu Palestina ini gitu. Breakthrough apa yang mungkin gitu. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya isu Palestina dan Israel ini dan kaitannya dengan dukungan kita itu sebenarnya benang merahnya sudah jelas. Ya. Kita tentu mempunyai kewajiban untuk memenuhi mandat konstitusi. Karena itu bagian dari mandat konstitusi. Itu yang pertama.
Yang kedua, dari sisi posisi Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional pun harus menghormati keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh PBB, baik itu Dewan Keamanan PBB maupun sidang Majelis Umum PBB, di mana keputusan-keputusan itu pada umumnya dan seluruhnya meminta penghentian kekerasan yang dilakukan di Palestina. Yang ketiga, kita juga tidak boleh berpretensi bahwa Indonesia mampu menyelesaikan itu secara sendirian. Ya. Jangankan Indonesia, PBB saja yang mempunyai organ Dewan Keamanan PBB oleh banyak orang dianggap masih belum mampu atau jauh dari harapan. Sehingga jangan pernah berpretensi bahwa Indonesia bisa menyelesaikan itu secara sendirian, atau bahkan ada persepsi bagaimana mungkin kalau kita tidak punya hubungan diplomatik bisa menyelesaikan ini. Ya. Saya ingin memberikan gambaran sejak tahun 79 di mana Camp David, perjanjian Camp David pertama ditandatangani antara Anwar Sadat dengan Israel, Menachem Begin. Nah, sejak itu ada beberapa negara yang sampai tahun 2020 kemarin setelah Deal of Century di wilayah kawasan Timur Tengah yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Toh situasinya tidak membaik, bahkan memburuk. Ya. Sehingga alasan membuka hubungan diplomatik itu bukan alasan yang kuat menurut saya untuk menyelesaikan isu Palestina-Israel. Bahkan menurut saya kira Israel sangat eager untuk membuka hubungan diplomatik khususnya dengan Saudi Arabia sebagai negara yang dianggap negara yang boleh dikatakan paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah, khususnya di Gulf countries, dan Indonesia. Karena Indonesia bisa dianggap sebagai representasi Muslim terbesar di dunia. Mereka eager betul. Dan moderat Indonesia. Sehingga mereka very eager. Jadi tidak heran kalau misalnya Israel dengan berbagai caranya mencoba melakukan penetrasi untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Tetapi itu bukan jawaban. Ya. Dan bukan juga sebuah hambatan menurut saya. Jika kita tidak punya hubungan diplomatik, lalu kita tidak bisa berkontribusi dalam penyelesaian ini. Saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam dan Liga Arab Joint Summit itu, beliau menyampaikan di situ bahwa diperlukan upaya diplomatik baru dalam bentuk terobosan untuk menyelesaikan konflik ini yang melibatkan beberapa negara yang berpengaruh, dan Indonesia siap untuk ikut terlibat dalam proses penyelesaian konflik itu. Jadi tidak harus kita punya hubungan diplomatik untuk ikut berkontribusi dalam proses penyelesaian konflik ini. Bahkan menurut saya adalah bargaining position yang cukup bagus untuk kita. Leverage yang sangat bagus untuk kita dan khususnya juga kepada Saudi Arabia tentunya. Kita bisa menjanjikan normalisasi asal bisa diselesaikan dalam proses negosiasi secepatnya. Dan itu menjadi leverage yang cukup baik. Nah, saya kira terobosan-terobosan seperti ini yang perlu kita cari dalam artian di satu sisi kita tidak boleh kemudian anti sama sekali untuk melakukan dialog penyelesaian konflik secara kolektif,
Karena toh di Dewan Keamanan PBB juga kita duduk bersama dengan Israel ketika Israel diundang untuk memberikan penjelasan bersama dengan Palestina. Dan kita menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dan memberikan kontribusi pemikiran. Nah, kita bisa mencari formula-formula lain yang secara kolektif bisa melakukan negosiasi dan memberikan tawaran-tawaran tanpa harus membuka hubungan diplomatik. Karena saya tidak yakin membuka hubungan diplomatik itu menjadi satu-satunya alternatif kita bisa menyelesaikan isu itu. Jadi kalau saya bisa tangkap, ya betul. Jadi hubungan diplomatik tidak menjamin akan adanya bisa tercapainya penyelesaian dari konflik itu. Tapi kita bisa, tadi Pak Dubes sampaikan, kita bisa membuat normalisasi itu sebagai leverage. Kalau Anda mau menginginkan Palestina, kita akan mempertimbangkan untuk yang demikian. Betul. Oke. Ya, ini cukup menarik ya, cuman sayang waktunya terbatas Pak Dubes. Mungkin sekedar share your personal thoughts lah. Kedepannya ini karena skala konflik ini sudah menimbulkan penderitaan dari ya saya kalau boleh netral kedua belah pihak ya, ya khususnya kalangan sipil ya. Nah, dan nampaknya belum ada tanda-tanda akan mereda. Tentunya yang akan dipersu oleh Indonesia saya rasa humanitarian assistance, dan ini udah dilakukan jadi ya untuk memberikan bantuan-bantuan atau apa. Kira-kira apakah ini pun mengalami kendala kalau kita lihat ke depannya? Kita nggak usah bicara politik dalam arti klaim-klaim wilayah, tapi kita lihat how to solve this humanitarian victim ya untuk ini. Jadi kira-kira mungkin sebagai pertanyaan terakhir aja dari saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes Rana. Ini saya kira pertanyaan yang terakhir ini pertanyaan yang sifatnya sangat menyentuh. Ya. Karena ini kita berbicara kemanusiaan. Ya. Saya hanya ingin menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu ya. Di emergency special session sidang Majelis Umum PBB. Di akhir pidato beliau, di awal beliau mengatakan bahwa beliau datang ke situ bukan sekedar menjadi Menteri Luar Negeri, tetapi sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek dari cucu-cucunya yang kemudian memberikan simpati dan empatinya kepada masyarakat yang menjadi korban di situ. Dan di akhir pidatonya beliau menghimbau, gunakanlah hati nurani kita untuk menyelesaikan ini. Nah, dalam hal tersebut, dalam kaitan tersebut, menurut saya semua kemampuan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat internasional ini, semuanya, apapun bentuknya, perlu kita lakukan sekuat-kuatnya secara sinergis untuk meminta Israel melakukan ceasefire kedua belah pihak. Ceasefire sesegera mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu dihimbau yang segera, kalau bisa ceasefire, permanent ceasefire, tapi kalaupun tidak bisa, jeda kemanusiaan. Supaya akses bantuan kemanusiaan ini bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang ketiga, saya kira masyarakat internasional, termasuk juga masyarakat Indonesia di sini, walaupun kita punya banyak perspektif dan cara pendekatan untuk melihat isu ini, baik secara rasional konstitusional
maupun secara emosional primordial dengan perspektif agama, dengan perspektif legal, perspektif politik. Satu hal yang perlu kita sama-sama sadari, jangan sampai isu ini justru menjadi sebab perpecahan baru di antara kita. Akan menjadi ironi, tragedi kemanusiaan terbesar kalau kita mencoba untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan dengan cara melakukan perpecahan di antara kita. Jadi, mari kita bersatu bersama-sama dengan apapun yang bisa kita lakukan tanpa melihat perspektifnya, tapi lihatlah bahwa manusia dilahirkan, ditakdirkan ke bumi ini oleh Tuhan tidak untuk menjadi objek penderitaan manusia lain. Manusia dilahirkan untuk bekerja sama, manusia dilahirkan untuk hidup dan mengembangkan dunia ini secara baik, bukan untuk saling bertengkar. At the end of the day, yang namanya perang tidak akan ada yang menang. Betapapun kuatnya kekuatan itu, tetapi kalau sudah masuk di medan peperangan, sebetulnya mereka saling menjemput kekalahan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Dubes Muksin. Cukup menarik apa yang disampaikan tadi, dan saya sendiri tertarik untuk mengajukan banyak pertanyaan lain. Hanya karena waktu kita yang sangat terbatas, ya mungkin akan saya sudahi sampai sini saja. Sekaligus mengucapkan terima kasih atas nama Suara Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dan mohon mungkin perkenan Pak Muksin untuk di masa yang akan datang bersedia untuk kami undang kembali, entah untuk membahas isu konflik Palestina chapter 2 atau mungkin hal-hal lain, karena sebagai orang yang pernah mengemban tugas di dalam Dewan Keamanan PBB tentu isunya tuh banyak sekali. Jadi ini kita bisa berbagi dengan teman-teman pendengar atau pemirsa dari Suara Hukum Fakultas. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Muksin. Salam sehat selalu. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih untuk sahabat Suara Hukum. Sukses dan salam sehat selalu. Terima kasih.